Oke, saya sudah mengaccept Aziza untuk bergabung bersama kita. Halo semua teman-teman yang sudah bergabung bersama saya. Terima kasih banyak. Halo Aziza. Halo, dulu nggak suaranya? Kedengeran suaranya, tapi gambarnya agak-agak froze ya, Mm-mm. sedikit. Aziza dengar suaranya Karenvi ya? Dengar. Dengar ya. Oke, sambil tunggu gambarnya Aziza, teman-teman, saya ingin menyapa semua teman-teman yang sudah hadir di live Instagram Let's Talk seri ke-12 malam ini. Ada tentu saja ada Kak Ira, Kak Farid ya. Ada Lins24, The Opung Guy, Atan Mohdisa dan teman-teman yang lain. Terima kasih sudah bergabung bersama saya dan Aziza. Untuk mengenal Aziza lebih dekat, saya akan coba merangkum informasi. Iya, kedengaran? Aziza, kedengaran suara Karenvi? Halo? Aziza, suaranya Karenvi kedengaran? Oke, wait ya teman-teman. Tantangannya kalau live Instagram selalu koneksi. Sebentar, saya akan mengundang Aziza ulang untuk masuk bersama kita. Iya, suara Azizahnya terdengar, tapi gambarnya memang sekarang Azizahnya hilang. Tunggu, saya akan invite kembali. Oke. Sinyal. Ya. Halo, dengar nggak Kak? Suaranya sih kedengaran ya, tapi Azizah gambarnya tidak tampak. Makanya nggak tahu nih kenapa. Padahal aku pakai dua coba ini, tapi nggak bisa Oh, juga. oke. Oke, nggak apa-apa ya. Kita sambil jalan. Ini kalau di handphoneku, dia sepertinya sambil mulai menangkap gambarnya Azizah, tapi belum muncul-muncul. Halo Mbak Emma, terima kasih sudah bergabung. Dan juga teman-teman lain. Oke, kalau Azizah dengar suara saya akan memperkenalkan dulu aja ya, Azizah itu siapa sih gitu. Biar yang lain juga pada kenal. Halo Azizah, Ya, masih bersama saya ya? Ya, oke. Iya, nggak apa-apa ya. Kita tetap mulai aja. Jadi teman-teman, Siti Nur Aziza atau biasa dipanggil Aziza merupakan salah satu keluarga Let's Talk yang punya banyak kegiatan bersama para buruh migran. Siti Nur Aziza merupakan lulusan dari um, Fakultas Hubungan Internasional dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Ya. Kemudian dia punya banyak sekali pengalaman kerja, diantaranya pernah menjadi liaison officer untuk perwakilan Kyrgyzstan di tahun 2018 pada saat ASEAN Para Games di Jakarta. Kemudian juga pernah menjadi atlet divisi atlet ya untuk Asian Games juga di Jakarta pada waktu itu di tahun 2018. Kemudian Aziza juga punya pengalaman kerja. Dia pernah bekerja di salah satu agensi um, uh, pekerja migran di tahun 2018 hingga Mei 2019 sebagai konselor untuk para Indonesian domestic workers atau PRT migran ya dari Indonesia. Kemudian juga Azizah
banyak sekali terlibat di berbagai organisasi, diantaranya adalah di organisasi Jangkar Bumi, Indonesian Migrant Workers Advocacy Network, sebagai koordinator jaringan buruh migran Indonesia di tahun 2019 sampai 2020. Kemudian Aziza juga pernah menjadi bendahara di Ikatan Alumni Hubungan Internasional Universitas Jenderal Sudirman. Ya. Teman-teman, saya minta maaf karena sepertinya jaringan internet di Aziza itu masih agak terkendala, tapi saya akan coba kembali untuk menginvite Aziza. Oke, baik. Sambil menunggu Aziza untuk kembali masuk ke Instagram, saya akan melanjutkan bahwa Aziza ini juga punya banyak sekali prestasi ya, di antaranya mendapatkan berbagai macam award. Yang terakhir adalah merupakan penerima beasiswa PPPA dari Fakultas FISIP Universitas Jenderal Sudirman. Okay. Dan ya, Sorry. Azia juga banyak sekali mengikuti training-training terkait dengan buruh migran. Di kita menunggu Aziza untuk kembali masuk, teman-teman. Saya ingin memberikan pengantar sedikit terkait dengan talkshow seri ke-12 kita pada malam hari ini. Seperti banyak kita ketahui bahwa pekerja
Halo semua, selamat datang kembali di Instagram Live Let's Talk edisi ke-12 malam ini. Sepertinya koneksi internet Azizah juga masih belum bagus dan entah kenapa video saya katanya macet-macet ya atau putus-putus. Tapi kalau suaranya bagaimana? Oke. Oke, Aziza, kalau masih bisa, oke. Sekarang sudah bagus untuk saya, tapi hingga saat ini juga Azizah belum bisa masuk. Dia sudah coba, tapi belum bisa. Kita sambil tunggu ya, teman-teman. Oke. Ya, saya akan coba ulang bahwa sebagai pengantar saya akan menyampaikan bahwa pekerja migran kita merupakan penyumbang devisa terbesar kedua, ya. Dan data dari Bank Indonesia menyebutkan bahwa di tahun 2018 saja ada 153,6 triliun yang dihasilkan oleh para pekerja migran kita. Dengan jumlah pekerja migran yang begitu banyak, meskipun tidak ada data pasti berapa sebenarnya pekerja migran yang saat ini bekerja di luar, tapi paling tidak data yang ada itu menyebutkan bahwa jumlah pekerja migran kita di luar Indonesia saat ini ada sekitar 6,5 juta orang dan 70%-nya adalah pekerja migran perempuan. Nah, dari 70% ini mereka kebanyakan bekerja di sektor informal seperti menjadi asisten rumah tangga, kemudian juga bekerja di pabrik ya, bekerja di perkebunan dan lainnya, dan sisanya itu bekerja di sektor semi formal seperti di pelayaran, perhotelan, dan juga di sektor kesehatan seperti menjadi perawat, kemudian juga suster dan lainnya. Ya. Dan para pekerja migran kita ini juga tersebar di seluruh benua dan berada di sekitar 142 negara. Paling banyak sih ada di benua Asia ya, di negara-negara seperti Taiwan, Hong Kong, Timur Tengah, Malaysia, dan lainnya. Oke, sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung teman-teman. Saya masih menunggu Aziza. Pekerja rumah tangga, oh ya oke. Ya, jadi teman-teman buruh migran yang bekerja di luar negeri di sektor informal itu kebanyakan bekerja sebagai pekerja rumah tangga ya atau PRT migran, kemudian juga bekerja di pabrik, di perkebunan, menjadi anak buah kapal ya dan lainnya. Dan sebagai penyumbang devisa terbesar kedua, sudah seharusnya pemerintah juga memberikan perlindungan untuk mereka. Namun seringkali dalam banyak kasus itu banyak pekerja migran kita yang berpotensi bahkan sudah menjadi korban perdagangan orang, korban dari segala bentuk kekerasan di negara penempatannya seperti menjadi korban pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, dan lainnya. Dan dari tahapan-tahapan yang harus dijalani oleh seorang buruh migran hingga sampai di negara penempatan, ada satu pihak yang biasanya
dianggap sebagai lembaga atau orang ataupun perusahaan yang bertanggung. Ya Allah, maaf banget nih Kak sinyalnya. Iya. Memberikan pengantar tentang siapa sih Azizah, ya. Kemudian juga saya memberikan pengantar tentang pekerja rumah tangga migran yang saat ini berada di luar Indonesia. Dan sekarang kayaknya sudah waktunya saya mesti tanya-tanya nih dengan Azizah. Sudah siap ya? Boleh. Siap. Oke. Nah, Azizah terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama Saturday Night with Restalk edisi ke-12. Nah, kami semua pengen tahu Azizah sejak kapan sih Azizah itu tertarik untuk terlibat dalam dunia buruh migran gitu. Gimana ceritanya sampai Azizah tuh terlibat dalam aktivis kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan buruh migran? Itu dari kuliah kita udah ada pelajarannya kayak gitu. Jadi dosen ngajarin kita, ngarahin tentang migran. Sebenarnya sih nggak tahu migran itu apa sih kayak gitu kan. Terus caranya tuh gimana, cara kerjanya gimana, dan mereka siapa kayak gitu itu nggak tahu. Karena kita benar-benar plong di otak kita, benar-benar nggak tahu apa-apa kayak gitu. Jadi pas di masa kuliah kita di situ ada pelajarannya dijelasin, terus kita juga terjun langsung, terus kita bertemu langsung sama migrannya begitu. Oke. Jadi sejak dari kuliah ya berarti memang ada mata kuliah khusus ya yang mengajarkan Azizah dan teman-teman pada saat itu untuk mendapatkan pengetahuan baru tentang migran, kemudian juga apa yang terjadi pada mereka, dan juga mungkin tentang bagaimana sih proses penempatan para buruh migran ini gitu ya. Betul. Oke, nah teman-teman selamat datang ya sekali lagi untuk yang baru bergabung. Karena keterbatasan fitur Instagram, jadi kami tidak menyediakan juru bahasa isyarat, tapi jangan khawatir untuk kawan-kawan tuli yang saat ini bergabung bersama kami, ada Kak Farid dari Let's Talk yang menjadi notulen. Jadi teman-teman nanti bisa baca di chat yang ada ya. Baik, nah kalau Azizah sendiri kan waktu tahun 2015 tuh waktu itu masih jadi mahasiswa ya, pernah ikut kalau Kak Rempi lihat di CV-nya Azizah tuh pernah ikut training pembuatan film dokumenter tentang buruh migran. Benar ya itu Azizah ya? Itu siapa sih yang memfasilitasi kegiatan tersebut? Itu yang memfasilitasi ada dari salah satu kayak penelitian gitu, penelitian dosen. Jadi di situ kita di dalam mata kuliah itu kan ada tentang buruh migran nih. Jadi ya udah akhirnya diajak, yuk mau nggak ikutan nih, sebenarnya itu kayak kompetisi kayak gitu. Kayak kompetisi tentang pembuatan film. Jadi kita saya sama teman-teman ikutan, terus akhirnya kita cari informasi tentang buruh migran, siapa yang bisa diwawancarain, terus siapa yang yang bisa membantu kita gitu, terus siapa yang mau kehidupannya dijadikan film kayak gitu. Jadi akhirnya kita dapat info buruh migran asal pas itu asal daerah Cilacap kalau nggak salah, itu kita akhirnya buat film dokumenter kayak gitu, dan akhirnya kita ikut juga buruh migran, kita ketemu buruh migran di situ dan kita saling kenal juga gitu. Oke, jadi kalau film dokumenter itu sebenarnya terkait dengan penelitian ya salah satu dosen, tapi kemudian juga
Aziza dan teman-teman berkompetisi untuk mendapatkan peluang ya buat filmnya. Dan akhirnya Aziza juga malah mendapatkan kesempatan ya yang lebih banyak dengan mengenal para buruh migran yang kemudian menjadi aktor gitu ya di dalam film dokumenter tersebut gitu. Oke, nah sepertinya kalau kalau kita lihat dari ceritanya Azizah tadi, uh, berarti banyak ya kesempatan untuk mengenalkan bahkan melakukan kerjasama kegiatan-kegiatan terkait isu buruh migran di kampus-kampus gitu. Karena sepertinya agak jarang terdengar gitu ya. Kalau menurut Aziza sendiri, seberapa penting sih kita mengenalkan isu-isu terkait buruh migran pada mahasiswa? Sebenarnya itu penting banget gitu kan, apalagi bahkan mahasiswa pun misalnya nih udah lulus pun bisa terjebak juga sebagai buruh migran kayak gitu. Dan kita harus tahu juga nih isu-isu buruh migran sebelum mereka dijadikan korban juga kayak gitu kan. Sebenarnya masih banyak kekurangan edukasi di kampus-kampus karena menurut mereka mungkin kan itu bukan tugas saya gitu kan, atau itu bukan mata pelajaran saya gitu. Cuma mungkin kurangnya edukasi itu mahasiswa masih kurang, dan seharusnya sih kayak kayak beberapa pemangku ya bisa ngebantu itu memberikan pengenalan atau edukasi ke setiap universitas kayak gitu kan. Kebanyakan bahasnya tentang lingkungan atau bahasnya tentang sosial, tapi yang kayak buruh migran aja kayak kurang dipublikasikan gitu. Oke. Jadi menurut Aziza sih itu penting ya, malah sebagai bagian dari proses penyadaran dan juga pencegahan ya, agar jadi kayak upaya prevention untuk mencegah teman-teman mahasiswa gitu untuk menjadi korban ketika mereka memutuskan untuk menjadi pekerja migran gitu ya Aziza ya. Nah, kalau menurut Aziza sendiri tantangannya apa sih kalau kita kasih um, apa misalnya kayak sosialisasi atau kegiatan-kegiatan untuk memperkenalkan isu-isu buruh migran ini di kampus ke teman-teman mahasiswa? Kalau tantangannya sih mungkin dia mau nggak kayak gitu, dia mau nerima nggak kayak gitu. Apalagi kan kita ngadepin ini masalah migran gitu, dan belum tentu semuanya tahu nih legal dan ilegalnya tuh seperti apa kayak gitu kan. Mereka taunya oh ini nih ada lowongan di luar negeri, boleh nih dicoba, tapi mereka nggak tahu nih prosesnya. Itu mungkin tantangannya itu. Dan kita kan harus ikutin SOP dari pemerintah kayak gitu kan. Cuma banyak juga yang kelolosan gitu. Misalnya ada nih dia ke negara ini tapi dia nggak dibuatin visa di sininya, jadi langsung di sana kayak gitu tuh ada yang kayak gitu. Jadi tanpa bawa dokumen yang penting dari sini, di sana dibuatin dengan visa buruh migran, itu bisa jadi PRT kayak gitu. Padahal kita kerja sebagai kantor. Jadi kita harus tahu sih. Oke, jadi penting juga ya untuk mengenalkan tahapan-tahapan dalam proses perekrutan, kemudian juga proses penempatan ya buruh migran gitu ya ke teman-teman mahasiswa ya. Oke. Nah, kalau setelah kuliah sendiri kan Aziza juga sering mengikuti banyak sekali training peningkatan kapasitas ya bagi kader desa peduli buruh migran. Bisa cerita lebih lanjut nggak Aisyah? Training apaan sih itu? Dan kira-kira sejauh ini yang Aziza tahu, desa-desa mana saja yang sudah jadi desa peduli buruh migran di Indonesia? Sebenarnya ini saya ikut training peningkatan kapasitas ini dari Migrant Care juga, dibantu Migrant Care. Hmm? Uh, Terus apa namanya?
Kayak di NTT itu udah ada, terus di Banyumas sudah ada, di Banyuwangi udah ada, di Cilacap juga udah ada, udah hampir semuanya sih kita ada desa apa kader desa peduli buruh migran karena itu penting banget. Di situ kita bisa ngebantu orang-orang atau mencegah orang-orang yang mau keluar negeri melalui calo-calo ini kayak gitu. Dengeran nggak suaranya? Kedengeran meskipun agak putus-putus Aziza. Ya, berarti kalau sepengetahuan Aziza memang sudah banyak ya desa peduli buruh migran yang ada di Indonesia ya. Tapi kalau untuk kriteria desa peduli buruh migran sendiri itu apaan sih? Kalau bisa diceritakan ke kami. Apa kriteria? Sorry? Halo? Ya, halo Aziza. Nah, ya, tadi kan kita ngobrolin soal desa peduli buruh migran ya. Dan kalau yang Aziza tahu gitu, kriteria desa peduli buruh migran itu seperti apa? Kalau itu yang pertama dia harus kita lihat lingkungannya dulu juga itu banyak nggak yang jadi buruh migran di situ. Nah terus kita di situ bikin ke perangkat desa, kita bikin organisasi dulu, terus kita bekerja sama perangkat desa dan beberapa pemangku yang paham tentang ini, terus kita memberikan edukasi dan juga kita ada program di mana kita memberikan kayak misalnya mereka nih udah pulang dari luar negeri, mereka bisa kayak training, ada pelatihan kayak gitu, pelatihan menjahit atau pelatihan kesenian kayak gitu, dan itu bisa dibuat untuk jadi bisnis mereka kayak gitu. Oke. Aziza, halo, suara saya bisa terdengar? Terdengar? Terdengar ya. Oke, jadi untuk jadi desa peduli buruh migran, salah satu syaratnya adalah bahwa desa itu merupakan desa yang diidentifikasi sebagai desa yang banyak atau desa asal ya, desa asal buruh migran ya. Dan kemudian nanti di sana kita bisa mendirikan suatu semacam organisasi buruh migran dan bekerja sama dengan perangkat desa, kalau saya nggak salah tangkap, untuk membuat program-program gitu ya berkaitan dengan perlindungan bagi buruh migran. Oke. Nah, tadi kan Aisyah juga pernah terlibat dalam Jangkar Bumi ya. Itu organisasi Jangkar Bumi. Nah, gimana sampai terlibat di sana, Aziza? Itu awalnya Jangkar Bumi terbentuk ketika event International Migrant Day tahun 2018. 2018 itu di Surabaya. Di situ ada Bu Anis, ada Pak Alex Ong dan Pak Alex Ong, terus ada beberapa juga dari beberapa organisasi, dan kita gabungan, dan di situ kita buat untuk meminimalisirkan biar buruh migran ini dia kehidupannya lebih baik kayak gitu. Kita ada programnya juga itu pertama ngebantu mereka kalau ada masalah kayak gitu, ada masalah di luar negeri atau masalah sebelum keberangkatan kayak gitu. Kita juga harus tengok keluarganya itu kayak gimana kayak gitu. Cuman ini kalau Jangkar Bumi kita emang belum update lagi sih. Karena emang itu harus saling ketemu kayak gitu untuk dibicarakan lagi. Oke. Jadi tapi Jangkar Bumi juga memang masih aktif ya hingga sekarang ya, Aziza ya? Masih aktif ada. Ya berarti ya. Nah, kalau di Jangkar Bumi sendiri kan Aziza pernah bekerja sebagai program koordinator jaringan buruh migran di Indonesia ya.
Itu tugasnya apa? Perannya apa tuh Aziza sebagai koordinator jaringan buruh migran itu? Kalau saya di sini karena banyak kawan-kawan yang masih terjebak di negara kayak Malaysia, itu Singapura juga ada. Jadi saya kayak masih komunikasi dengan mereka beberapa. Terus kalau misalnya mereka ada masalah kayak gitu, kita bisa koordinir nih ke kita bisa ngebantu, kita bisa ngelaporin kayak gitu untuk ngebantu mereka yang terjebak, misalnya mereka kabur karena disiksa sama majikan kayak gitu, atau mereka kabur karena dituduh atau dibilang kerja yang nggak benar, itu kan banyak banget kayak gitu. Dan yang menjadi korban tuh sebenarnya banyak di Malaysia, dan mereka nggak tahu harus lari kemana, dan mereka nggak tahu harus lapor kemana, karena mereka bakal mikir, saya bakalan dijudge nih kalau misalnya saya ngelapor, saya yang bakalan salah gitu. Padahal nggak sepenuhnya buruh migran itu yang salah. Oke. Berarti hingga saat ini tuh Aziza masih bergiat jadi koordinator untuk jaringan buruh migran ya, Kak? Kalau koordinatornya saya masih berkomunikasi juga dengan yang lain. Oke, jadi salah satu tugasnya Aziza sebagai koordinator dari jaringan buruh migran ini adalah tetap membangun hubungan komunikasi dengan para buruh migran Indonesia yang saat ini berada di luar negeri ya, termasuk di Malaysia, yang jumlahnya menurut Aziza juga masih sangat banyak, yang saat ini terjebak dalam situasi dan kondisi mungkin eksploitatif gitu ya, banyak kasus-kasus yang menimpa mereka. Oke, nah kalau Aziza sendiri kan pernah bekerja juga ya, jadi bagian dari salah satu agensi pekerja rumah tangga migran di Malaysia kalau nggak salah ya. Benar ya Aziza ya? Betul. Bisa cerita lebih banyak nggak sih agensi ini, agensi apa, kemudian perannya apa dalam proses, kalau kita berarti kan pekerja rumah tangga migran dari Indonesia, kemudian dia akan ditempatkan di Malaysia misalnya ya. Nah, peran agensi yang Azizah pernah kerja di sana itu apa sebenarnya? Sebenarnya agensi ini penyalur jasa gitu. Misalnya dia ngambil buruh migran PRT itu dari negeri kita, dari Indonesia gitu. Dan mereka ngambil melalui calo-calo gitu kan. Melalui calo-calo yang harganya nanti berbeda-beda, dan kebanyakan yang diminati untuk setiap agensi itu dari Jawa gitu, dibandingkan dari dari NTT atau dari Medan kayak gitu. Kita sebenarnya bukan ini ya, cuma di sana lebih dominan orang Jawa yang dibutuhin kayak gitu. Dan agensi ini sebenarnya udah lama terbangun ya, tapi di situ dia banyak legalitas dari Kementerian Indonesia, dari beberapa lah gitu. Cuma yang saya lihat kok malah seperti ini gitu loh, cara prakteknya seperti itu. Oke, mungkin bisa diberikan informasi lebih jelas ya ke kita ya, Aziza ya. Sepengetahuan saya misalnya, kalau di Indonesia sendiri banyak apa tuh namanya ya, penyedia layanan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta gitu ya. Kan kalau penempatan tenaga kerja itu kalau di undang-undangnya dilakukan oleh dua pihak, yang pertama pemerintah, terus yang kedua PPTKIS kalau nggak salah gitu ya. Nah, kalau yang agensi ini berarti, kalau tadi kan Aziza cerita bahwa mereka biasanya mendapatkan para calon pekerja dari Indonesia itu melalui calo-calo gitu ya. Nah, kalau menurut saya kayak ada yang
informasi yang terputus di situ gitu. Nah, apakah calo-calo yang melakukan perekrutan terhadap pekerja rumah tangga migran kita ini itu tergabung dalam PPTKIS di Indonesia atau mereka calo-calo ini langsung berhubungan dengan agensi tempat Azizah bekerja? Oke, kalau calo-calo ini dia langsung rekrut, jadi kita yang nerima kayak gitu. Kadang kita juga main sendiri. Misalnya kayak atasan saya langsung terjun ke lapangan ke Indonesia langsung nyari yang mau kerja, begitu. Yang mau kerja, terus nanti dia udah oke nih, nanti kita bantu untuk pemberangkatannya. Nah, untuk kalau ke Malaysia itu kan nggak mudah kan, harus ada alasannya untuk bisa masuk. Nah, sedangkan kalau calo-calo ini pinter dia banyak jalan-jalannya ya kan, lewat kapal, lewat Riau ya kalau nggak salah ya, nah, kapal-kapal itu. Terus dia juga pura-pura sakit atau pura-pura mau ke rumah saudara, itu banyak banget caranya untuk masuk. Jadi kebanyakan itu masuk ke Malaysianya sebagai pekerja migran legal atau ilegal tuh, kalau begitu ceritanya? Ilegal jatuhnya. Ilegal Jadi ya? kita nggak kerja sama perusahaan kayak yang di sini, yang kita kerja sama tadi yang PT SKI ya, PSTKI ya. Kalau orang-orang kan kerja kenalnya sebagai PJTKI gitu ya, perusahaan jasa tenaga kerja itu. Gitu. Atau kita kerjasama sama yang PT yang resmi nih, yang udah dilatih, di training buruh migrannya sebelum diberangkatin, udah punya visa segala macam. Tapi itu menurut agensi saya itu terlalu mahal biayanya, nggak murah. Gitu. Jadi melalui calo ini lebih murah biayanya. Iya ya, itu jadi semacam realita di lapangan ya. Karena kan harusnya kalau menurut Undang-Undang Penempatan Tenaga Kerja Migran Indonesia itu ada, seperti saya sampaikan tadi, ada dua lembaga yang punya tugas untuk menempatkan pekerja migran kita ke luar Indonesia. Yang satu pemerintah, yang satunya PPTKIS itu tadi, atau PJTKI kalau yang kita kenal gitu. Tapi ternyata realitas di lapangan banyak juga tuh ya agensi-agensi seperti ini yang datang langsung ke desa-desa untuk merekrut mereka-mereka yang ingin menjadi buruh migran, termasuk diantaranya PRT migran kita gitu ya. Dan tentunya ini sangat beresiko ya, Azizah ya. Sangat beresiko sekali. Apalagi ketika kemudian calon-calon pekerja ini masuk ke negara penempatan itu sebagai PRT migran ilegal gitu ya, karena tidak berdokumen resmi, kemudian juga ini. Jadi resikonya itu jadi double-double gitu ya. Terus kalau agensinya Azizah sendiri ada nggak cabangnya di Indonesia? Sebenarnya kalau maju agensi ini, dia mau buka di Arab, di Asia Tenggara, saya lupa, di Singapura atau di mana gitu. Kalau di Indonesia dia pengen buka tuh rencana, cuma harus minta izin dan segala itu masih belum cukup finansialnya. Dan saya berharap itu nggak buka juga sih, sangat berbahaya kayak gitu. Sangat berbahaya ya, karena jadi potensi resiko untuk calon-calon pekerja rumah tangga migran asal Indonesia juga semakin tinggi ya resikonya kalau banyak agensi-agensi seperti ini kemudian menjamur gitu di Indonesia ya. Nah, kalau Azizah sendiri gimana ceritanya bisa gabung di agensi ini? Pertama itu saya lihat di Instagram ada lowongan kerja di Malaysia. Itu sebagai konselor. Nah, terus akhirnya dapat panggilan di interview lewat Skype di interview, akhirnya diterima, di interview lagi sama
CEO-nya, 2 kali interview, terus langsung nunggu 2 hari, 3 hari dikabarin saya lulus. Ya udah, jadinya akhirnya tanpa mikir panjang, oh ya udahlah lumayan nih, kayak saya bilang kayak gitu lumayan. Terus akhirnya saya berangkat, saya tanya dulu sebelumnya yang tadi saya bilang, saya harus buat visa nggak nih? Kayak saya harus buat visa nggak? Katanya nggak perlu kayak gitu. Sebenarnya agak ragu gitu, kok nggak buat visa dulu di sini kayak gitu kan. Terus saya harus pakai apa dulu nih visanya? Ternyata harus pakai visa perjalanan kayak holiday gitu kan. Terus udah gitu di situ akhirnya ada orang staf Indonesia yang meyakinkan saya kerja di sana kayak gitu. Akhirnya staf itu meyakinkan saya, ayo kerja di sini nih, tuh enak loh, pokoknya kamu bakalan bla 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 kayak gitu ya, kayak seorang calo lah untuk buruh migran, dan nanti dapat gaji segini, nanti kehidupannya kayak gini kayak gitu. Akhirnya oh iya baik kayak kan. Akhirnya saya berangkat, itu dibiayain semua, pesawat dibiayain, terus saya tinggal bareng sama atasan saya sama staf Indonesia juga. Terus ya udah di sana saya masa probation dulu 3 bulan, masa probation 3 bulan akhirnya saya dibuatin visa sebelum 3 bulan, karena kan visa saya, visa perjalanan itu cuma 30 hari ya, sebulan doang kayak gitu. Visa turis itu nggak bisa lebih dari sebulan. Nah akhirnya dibuatin visa itu, dan saya kaget, kok saya visanya malah visa PRT gitu, bukan visa bisnis buat orang kerja kantoran. Dan saya akhirnya naik ke teman saya, ini kenapa bukan visa yang buat orang kantoran? Terus katanya, iya soalnya itu nanti mau diupdate lagi, soalnya mahal biayanya, kita kurang biasa gitu. Oh yaudah, saya mah oh ya udah, mumpung masih masa probation, saya anggap aja itu jalan-jalan juga gitu, kerja di sana sambil jalan-jalan kayak gitu, sambil ngebantu si buruh migran ini. Terus kalau jadi konselor sendiri di agensi itu kerjanya apa, Anaisa? Tugasnya Aisyah waktu itu, Aziza waktu itu apa? Tugasnya itu saya ngecekin buruh migran, ngecekin PRT yang datang ke agensi kita ngecekin semuanya, kita mohon maaf, kita apa ya, sebutnya takut sensor nih, kita telanjangi kayak gitulah. Terus kita cek dokumennya juga, kita ambil dokumen mereka, jadi mereka nggak megang apa-apa. Ya mereka bawa KTP, bawa KK, bawa paspor, itu penting juga. Terus bawa ijazah, bawa akte lahir, itu dibawa sama mereka, dan itu kita yang disita sama kita gitu. Terus saya juga nge-training para buruh migran ini, kita pas itu kita pindah kantor. Nah kantor ini dipisah, kantor sama training center kayak gitu. Yang tadinya digabung sekarang dipisah. Di training center saya training para buruh migran kayak gitu. Jadi mereka datang sebenarnya disuruh langsung training kan, karena mereka langsung bekerja, besoknya di interview dulu sama majikan. Cuma ya kita manusiawi gitu kan, ini orang baru datang udah disuruh training kan capek gitu kan. Jadi selama di training center saya sama mereka kerja sama aja. Udah kalian istirahat, trainingnya nanti aja kayak gitu. Tapi sebagai sama orang Indonesia gitu, Azizah juga merasa bahwa tugas Azizah yang sebagai konselor tadi termasuk melakukan pengecekan ya, cek fisik, kemudian cek dokumen teman-teman yang baru sampai di sana misalnya, itu memang menjadi suatu bagian yang harus dilakukan gitu ya Azizah ya. Karena kan tadi kayaknya Azizah sampaikan ya harus menelanjangi mereka gitu. Kenapa harus ditelanjangi gitu? Ada pertanyaan tuh dari siapa? Kak Nyom. Sebenarnya saya juga kaget gitu, kenapa harus seperti ini itunya pengecekannya gitu kan. Cuma katanya biar mereka kadang ada yang bawa macam-macam, ada yang bawa pisau, ada yang cutter, ada yang bawa ya apa namanya jimat-jimat kayak gitu. Jadi mereka harus dicek semuanya.
Dan emang itu Oke. beneran ada kayak gitu. Dan memang ada beberapa kasus yang seperti itu gitu ya. Jadi untuk memastikan sebenarnya kalau dari perspektifnya agensi itu untuk keamanan gitu ya. Tapi kalau dari perspektif uh, kita sebagai melihat mereka sebagai manusia juga sebagai pekerja, tentu saja saya rasa Azizah juga punya pertentangan sendiri ya, pertentangan batin sendiri Ya, melakukan betul. itu ya, saya yakin. Oke, nah kalau sejauh pengalamannya Azizah nih dalam proses perekrutan hingga penempatan para tenaga kerja migran yang tadi sebenarnya sih Azizah sudah ceritakan gitu ya, apakah prosesnya itu dilakukan secara terbuka? Mulai dari daftar, kemudian juga rekrut, kemudian mentraining, terus kalau misalnya harus nunggu, ya kan, ada masa nunggunya hingga penempatan, apakah di dalam setiap tahapan itu para calon tenaga kerja migran biasanya bisa komunikasi dengan bebas dengan anggota keluarganya, dengan teman-temannya gitu? Atau malah kebalikannya, Aziza? Kalau untuk komunikasi dengan keluarga, jadi mereka itu kurang. Jadi kita emang nggak memberikan komunikasi ke keluarga karena alasan agensi saya bilang kalau pulsa itu mahal kayak gitu. Pulsa untuk ke Indonesia itu mahal. Emang kamu nak bayar kayak gitu? Kamu mau bayar? Kamu nggak punya duit kayak gitu. Jadi nunggu mereka kerja dulu, baru bisa mereka dapat telepon di rumah majikan kayak gitu. Nah, Oke. untuk masa tunggunya mereka selama di training center itu tergantung interview mereka lolos apa enggak, dan tergantung majikan itu suka sama mereka apa enggak kayak gitu. Kalau misalnya majikan sama si PRT ini match, ya udah besok bisa langsung dibawa sama majikan kayak gitu. Gitu ya. Jadi biasanya kalau interview antara calon majikan dengan calon pekerjanya itu interviewnya langsung atau by phone atau gimana biasanya? Bisa by phone, bisa langsung. Mereka langsung ke agensi kita, majikannya. Atau kita ke rumah Jadi majikan kayak sambil kalau bawa datang langsung berarti kayak si hmm, gitu, sambil bawa PRT-nya. oke. Oh, sambil bawa PRT-nya. Dan itu jadi salah satu tugas Azizah juga kah ketika menjadi konselor di sana? Ya, saya juga nganterin, ngebantu mereka agar mereka lolos gitu, agar atasan saya pengen kamu harus lolosin mereka, biar mereka tuh nggak lama-lama di training center. Nanti ngabisin makanan, terus penuhin training center kayak gitu. Hmm. Jadi ya harus cepet-cepet dihabisin, ibarat kata kayak gitu bahasa kasarnya. Oke, jadi melakukan segala cara gitu ya untuk biar apa ya pergantian antar orang-orang yang menjadi calon pekerja ini cepat gitu ya prosesnya. Jadi teman-teman di agensi juga membantu mereka untuk segera cepat diambil oleh majikan gitu ya. Ya betul. Oke, nah um, Aziza saya penasaran ya karena dengar banyak cerita kemudian juga banyak baca terkait dengan uh, kondisi para buruh migran kita di antaranya PRT migran ini yang uh, seringkali harus tidak mendapatkan gaji beberapa bulan ke depan karena mengganti biaya atau biaya proses ya, biaya prosesnya dari dia berangkat dari Indonesia kemudian juga sampai di negara penempatan atau kalau yang Azizah ceritakan ya sampai di agensinya Azizah misalnya gitu ya. Nah, kalau perusahaan atau agensi sendiri sebenarnya dapat keuntungan finansial nggak sih dari proses-proses ini? Sangat-sangat menguntungkan. Bisnis ini sangat menguntungkan. Jadi setiap satu majikan ngambil PRT di kita itu biayanya kalau dirupiahin itu sekitar 55 juta. Kayak gitu. Berapa?
55 juta. Oke. Oh itu hanya apa ya, kayak komisi kah gitu? Itu Atau untuk sudah mencakup semuanya, semua biaya? kalau itu dia 55 juta itu udah itu belum kepotong sama biaya untuk si calo sama biaya pemberangkatan si buruh migran, si PRT ke agensi kita kayak gitu. Tapi untuk satu majikan itu dia harus bayar 55 juta. Dan keuntungan perusahaan agensi ini saya kurang tahu sih karena nggak pernah dikasih tahu juga kayak gitu. Karena teman saya aja yang di bagian finance dia aja stresnya minta ampun gitu sampai dia nggak kuat kayak gitu sampai dia harus jadi uang masuk udah habis lagi untuk bayar kebutuhan atasan saya kayak gitu kayak bayar rumah karena di sana kan beli rumah tuh mahal dan nggak gampang jadi kebanyakan di sana orang-orang Malaysia tuh pada ngontrak kayak gitu jadi harus bayar sewa bayar mobil jadi uang perusahaan tuh habis buat dia jadi kadang gaji kita pun dibayar kalau ada tuh uang kalau nggak ada uangnya nunggu gitu. Oke. Oke. Nah, eh, kalau dengan kondisi yang Aziza gambarkan tadi kan kayaknya apa ya? Saya sih merasa bahwa ternyata para PRT migran kita yang berangkat kemudian juga ditempatkan itu berada dalam kondisi um, yang membuat miris gitu ya, di tempat, di lokasi penampungan. Mungkin mereka berdesak-desakan tinggalnya, kemudian juga belum lagi harus membayar biaya yang sangat tinggi gitu, dan juga beresiko terhadap berbagai macam bentuk-bentuk kekerasan ya. Nah, sejauh mana perwakilan pemerintah di Malaysia itu tahu situasi dari agensi ini? Sebenarnya itu pemerintah kalau pemerintah kayaknya kurang tahu tentang agensi ini tapi di situ saya melihat ada legalitas dari KBRI Indonesia di KL gitu kan dan itu ternyata udah lama banget tahunnya gitu dan belum diupdate lagi makanya saya kalau pemerintah kayaknya kurang gitu dan kemarin agensi ini sih alhamdulillahnya udah nggak ada kayak gitu udah ditutup banyak majikan yang ngelaporin kalau uang mereka nggak kembali atau mereka nggak diganti PRT-nya nggak diganti kalau PRT-nya kabur kayak gitu. Oke, berarti memang ya banyak carut marut juga ya terkait dengan kondisi si agensi ini sendiri ya, walaupun mereka sebenarnya terdaftar secara hukum sebagai agensi yang bisa menerima para pekerja rumah tangga migran ya. Karena kalau di Indonesia sendiri kan PPTKIS itu biasanya izin operasinya itu setiap 5 tahun sekali. Nah, setiap 2 tahun mereka harus melakukan pelaporan tuh ke pemerintah gitu. Dan kalau di Malaysia mungkin saya nggak tahu peraturan perundang-undangannya ya, tapi kalau di Indonesia itu PPTKIS biasanya setiap 5 tahun sekali direview apakah masih boleh beroperasi, tapi kalau tidak mereka bisa ditutup gitu. Dan saya yakin juga mungkin di Malaysia juga seperti itu ya. Oke, nah Aziza ini ada pertanyaan dari Mbak Emma. Dari kira-kira 55 juta itu katanya, apakah berarti buruh migrannya tidak terima gaji untuk sekian waktu tertentu? Oke, kalau masalah gaji itu majikan nanti yang memberikan. Cuma nanti ada potongan di 3 bulan pertama gitu. Karena untuk potongan 3 bulan pertama itu untuk biaya dia berangkat sama biaya ibarat kata uang tinggal kayak gitu. Untuk bulan keempat dan selanjutnya itu full. Itu di luar gaji si PRT. Oke. Jadi kalau secara umum sih biasanya gaji 3 bulan pertama yang ada potongan ya.
mungkin untuk mengcover biaya-biaya yang sudah dikeluarkan agensi gitu. Tapi memang PRT-PRT migran di sana tuh dapat gajinya langsung dari majikan ya, nggak melalui agensi ya berarti ya? Kalau kita, kalau kita itu ada majikan yang langsung transfer ke rekeningnya si PRT, tapi rekeningnya yang pegang majikan, kayak gitu. Jadi PRT ini nggak boleh megang rekening. Ada juga PRT yang gajinya ditransfer ke agensi, gitu. Oke, oke ya. Ya, terima kasih Aziza ya, sudah berbagi cerita ini kepada kami semua yang menyaksikan live Instagram ini maupun yang nanti akan menyaksikan siaran tundanya, karena nggak begitu banyak orang yang tahu kondisinya tapi mau cerita gitu ya, mau berbagi cerita. Oke, nah Aziza, saya kemudian mau ke pertanyaan selanjutnya. Ada informasi bahwa para calon tenaga kerja migran itu biasanya kan bayar asuransi gitu ya. Memang asuransi ini harus? Kalau kita asuransi itu kalau pas buat visa itu udah ada asuransinya, kayak gitu. Jadi asuransinya Oke. pas di Karena Malaysia. wajib ya gitu ya. Gitu. Oh, berarti asuransi ini bukan dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang ada di Indonesia ya, tapi di Malaysia, atau tergantung kasusnya gitu? Iya, pas mereka udah di Malaysia baru dibuatkan visa, nanti di visa itu kita udah dapat asuransi. Hmm. Jadi di Terus, Indonesia mereka benar-benar plong, nggak dibuat apa-apa, cuma paspor aja sama bawa dokumen, KTP yang saya bilang KTP, KK atau akta atau ijazah, hmm. begitu. Oke, jadi asuransinya ketika mereka dapat visa kerjanya itu baru sudah include di sana gitu ya. Mm-mm. Nah, kalau untuk pemakaian dari asuransi ini sendiri ya, Diza, gimana sih cara mereka menggunakannya gitu? Apakah si PRT-PRT migran ini kemudian juga mendapat informasi kalau kamu sakit, ini asuransi bisa digunakan untuk berobat, untuk apa gitu, itu juga diberikan informasinya? Sebagian sih mereka tahu kayak gitu. Tergantung majikan yang memberikan informasi ke si PRT. Jadi Hmm. visa bisa dibuat melalui kita atau nih majikan langsung buat di KBRI kayak gitu. Jadi pas sudah jadi nanti majikan yang menjelaskan apakah Oh, dia oke. memberikan edukasi atau tidak gitu. Hmm. Jadi ya tergantung majikannya juga ya gitu ya. Jadi pembekalan yang dilakukan di agensi ini sendiri sebenarnya kalau harusnya kan mencakup ya informasi tentang penggunaan asuransi kesehatan dan lainnya. Tapi kalau ketika mereka sebelum ditempatkan di rumah-rumah majikan itu mereka tidak dapatkan ya. Jadi tergantung majikannya gitu. Kalau mereka mau mengedukasi ya boleh, enggak juga ya si PRT migrannya itu harus cari tahu sendiri gitu ya. Iya. Oke. Okay. Apalagi PRT nggak megang handphone juga. Mm-mm. 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 Ya. Nah, kalau misalnya nih, Aziza, ada calon tenaga kerja atau PRT migran itu terlibat masalah, ya. Nah, sejauh mana perusahaan atau agensi ini kemudian harus bertanggung jawab? Tergantung, kita lihat dulu masalahnya seperti apa gitu. Kita tanya dulu, di situ baru saya tanya ke PRT-nya masalahnya apa, terus kondisi PRT-nya gimana, terus ya pertama saya tatap muka dulu nih sama si PRT. Biasanya kan mereka mau cerita kok kita udah bikin yakin mereka nih, udah kenal kita orangnya gimana, baru mereka mau cerita semuanya terbuka sama saya. Kalau udah tahu masalahnya baru saya tanya ke majikan, bener nggak nih kayak gini, apa dia dipukulin misalnya atau dia di disabet atau apa gitu, itu ada kasus kayak gitu. Kalau misalnya majikan yang bermasalah kita bawa pulang PRT itu kayak gitu. Kalau misalnya PRT yang bermasalah
kita ganti juga PRT yang lain, kita pindahin ke majikan yang lain. Oke. Jadi kalau saya bisa bilang, jadi tergantung case-nya ya, berarti tergantung kasusnya ya, seperti apa. Jadi nanti si agensi atau perusahaan ini bisa mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu gitu ya. Oke. Nah, Dan sebelumnya Azizah, pernah sih sebelumnya pernah ada kasus sampai ke mahkamah, cuman Mahkamah Malaysia ya. mahkamah di Malaysia. Terus saya di situ baru masuk berapa minggu, jadi saya kurang tahu sih masalahnya apa. Itu gara-gara majikannya yang bermasalah kayak gitu. Urusannya panjang. Oke. Ya. Nah, sejauh mana sih Azizah pengalaman dan juga keterlibatan kamu di organisasi buruh migran seperti Jangkar Bumi tadi ya, membantu Azizah sebagai konselor bagi para pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia? Kalau sejauh mana sampai saat ini sih kita masih saling komunikasi, memberikan informasi juga, karena masih banyak yang yang masih butuh bantuan kita nih, dan masih banyak orang-orang yang belum tahu nih buruh migran itu apa sih gitu kan. Terus kerja di sana tuh gimana sih, terus mereka belum tentu bisa bisa siap mentalnya untuk kerja di luar negeri, karena kerja di luar negeri itu mentalnya harus benar-benar kuat gitu. Kalau misalnya dia nggak bisa mentalnya, itu udah, mungkin dia bisa kabur, bisa bunuh diri, bisa itu ada yang kayak gitu. Jadi banyak kasus-kasus seperti itu ya kalau ini. Penguatan mental juga berarti harus diperkuat ya sejak dari keberangkatan di Indonesia. Oke, nah waktu kita nggak banyak lagi ya Jiza. Sebagai penutup, kira-kira pesan apa sih yang ingin kamu sampaikan terkait jasa rekrutmen secara khusus maupun terkait dengan kondisi situasi pekerja migran secara umum, terutama buat mereka yang bekerja di sektor pekerjaan rumah tangga atau domestic work? Yang ingin saya sampaikan, yang pertama itu ikutin jalur yang aman kayak gitu kan. Jangan sampai banyak orang-orang kita terjebak menjadi korban. Oke, bisnis ini emang sangat menguntungkan gitu, tapi orang lain yang yang harus ngerasain sakit gitu. Dan kasih training yang baik juga, kasih edukasi juga di beberapa desa itu, karena penting banget, terutama di desa-desa pedalaman yang mereka benar-benar yang nggak pernah sekolah, yang mereka nggak bisa baca nulis, itu penting banget diberi edukasi pengetahuan. Dan dan untuk para buruh migran yang udah pernah ke sana, yang udah pernah jadi korban juga, jangan terjebak lagi, harus gali informasi juga tentang bekerja di luar negeri. Saya pun juga sama, untuk diri saya juga kayak gitu kan. Jadi harus semangat juga dan mentalnya harus kuat gitu. Itu aja sih pesan saya. Gitu ya. Baik, terima kasih banyak Kak Jiza. Seperti kita semua sepakat bahwa perlindungan untuk pekerja migran, terutama para pekerja rumah tangga migran, itu membutuhkan intervensi di sepanjang siklus migrasinya mereka ya. Pada saat sebelum berangkat, kemudian juga di negara penempatan, bahkan setelah mereka pulang ke Indonesia ya. Gitu. Dan kita juga berharap bahwa praktek-praktek dalam semua tahapan-tahapan yang mereka lalui itu bisa dijalankan dengan baik, tentunya juga dalam kondisi yang ideal. Artinya seperti Azizah tadi bilang, bahwa dalam proses perekrutan sebaiknya juga teman-teman calon pekerja rumah tangga ini mendapatkan informasi yang benar
bagaimana proses perekrutan yang baik dan benar itu, dan tidak segan-segan untuk mencari informasinya ke Dinas Tenaga Kerja setempat ya kalau nggak salah, dan juga karena setahu saya di Dinas Tenaga Kerja itu ada list PPTKIS yang resmi, yang mendapatkan izin resmi beroperasi gitu ya, dan itu bisa meminimalkan resiko atau kerentanan yang bakal dialami oleh para pekerja migran kita. Baik, terima kasih sekali lagi Aziza sudah bergabung di live Instagram Let's Talk seri ke-12. Kami semua sangat senang karena Aziza bersedia berbagi cerita bersama kami, butuh keberanian yang besar untuk memaparkannya, menceritakan, menggambarkan kondisi sesungguhnya yang terjadi di tempat-tempat penampungan para pekerja migran sebelum mereka berada di rumah majikannya, gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak Aziza. Dan sebelum kita tutup teman-teman, ada beberapa informasi dari Let's Talk. Yang pertama, kami mengundang Anda semua untuk mengirimkan tulisan ke websitenya Let's Talk untuk tema-tema pendidikan seks dan seksualitas, gender, dan juga tema-tema lain yang beririsan dengan isu-isu seks dan seksualitas seperti difabel, masyarakat adat, minoritas, gender, dan juga keragaman seksual dan agama. Kemudian jangan lupa, hari ini adalah hari terakhir teman-teman bisa mengikuti lomba menulis esai untuk orang tua tentang pendidikan seks dan seksualitas. Kita masih tunggu hingga jam 12 malam nanti waktu Indonesia bagian Barat. Jadi ayo yang belum tapi sudah buat, silahkan kirim ke kami. Dan nanti akan ada pengumuman pemenang lomba menulis esai untuk orang tua tentang pendidikan seks dan seksualitas bersamaan dengan talkshow special event seri ke-19 dalam rangka perayaan Hari Kartini dengan tema seksisme, heteronormativisme, dan feminisme di perguruan tinggi. Dan kami selalu menyediakan juru bahasa isyarat agar teman-teman tuli bisa mengakses kegiatan-kegiatan kami. Sebelum saya tutup, sekali lagi terima kasih banyak. Kegiatan Saturday Night with Let's Talk malam ini merupakan kegiatan live Instagram kami yang terakhir sebelum puasa. Kami akan break dulu selama bulan puasa dan akan kembali lagi menemui teman-teman setelah Lebaran nanti. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua yang bergabung. Terima kasih untuk Aziza. Semuanya salam Let's Talk. Semoga dalam keadaan sehat dan selamat menunaikan ibadah puasa nanti untuk teman-teman yang menjalankannya. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Let's Talk. Ini sudah dicoba dimatiin, tapi nggak mati-mati. Sudah nih, sudah end, tapi dia tetap ada.